Shalom, senang sekali saudara bertemu Anda semua. Acara ini adalah sebuah acara yang menginspirasi Anda atau memberikan masukan kepada Anda hal-hal yang mungkin Anda belum pernah pikirkan. Saudara, judul yang akan saya sampaikan adalah iman versus positive thinking. Sudah hari-hari ini adalah hari-hari yang cukup sulit bagi kita semua dan bagi seluruh umat manusia di dunia. Tapi keadaan yang sulit ini bukan cuma hari-hari ini, saudara. Keadaan yang sulit di mana manusia kemudian dalam sejarah manusia kita lihat mereka bisa survive, ini sudah berlangsung cukup lama. Jadi ada keadaan-keadaan di mana sebenarnya manusia terus saja bisa survive dalam kehidupan ini walaupun sepertinya manusia sudah kehilangan asa, kehilangan harapan untuk mereka berjuang dalam kehidupan ini. Beberapa 1 abad lebih yang lalu, saudaraku sekalian, di kota London, itu orang memprediksi bahwa kota London akan menjadi kota yang kumuh, kotor, dan kemudian akan banyak bibit penyakit dan mungkin wabah penyakit yang akan membuat penduduk kota London juga akan mengalami semacam kepunahan kecil, kiamat kecil. Mengapa? Karena begitu banyak kereta kuda, ya kalau sekarang mobil, taksi dan lain sebagainya yang dipakai di kota London, orang berkuda dan kereta kuda yang memadati kota London, dan kemudian polusi dari kotoran dan kencingnya yang memenuhi kota London sehingga kota London demikian kumuh dan kotor. Namun saudara, prediksi bahwa kota London akan menjadi kota yang kemudian terjadi kiamat kecil karena wabah penyakit ternyata tidak terjadi. Ketika ditemukan penemuan mesin mobil diesel, saudara, maka terjadi perubahan di dalam transportasi di kota London. Dan kemudian seperti Anda ketahui, setelah mobil tercipta sampai sekarang, maka kota-kota menjadi lebih bersih dari kotoran kuda. Tapi mungkin polusi hari-hari. Artinya saudaraku, perjuangan manusia dalam kehidupan ini dengan segala liku-liku persoalannya, mereka tetap bisa survive. Bahkan 1-2 abad yang lalu pun manusia memprediksi bahwa akan terjadi kelaparan. Tetapi saudaraku, industri makanan, industri perkebunan, pertanian dan lain sebagainya yang begitu maju pesat, peternakan, membuat makanan pun tidak pernah habis-habis. Artinya saudaraku sekalian, harapan manusia untuk hidup dan oleh karena dorongan untuk hidup lebih baik menjadikan manusia mempunyai jalan keluar untuk setiap masalah dalam kehidupannya. Itu sebabnya saudaraku sekalian, ada banyak orang mulai mendorong manusia untuk bagaimana melewati hidup ke depan yang sulit ini dengan tetap punya motivasi optimis yang disebut cara berpikir positif. Berbeda dengan kita orang Kristen, saudaraku sekalian, firman Tuhan mengajarkan kita untuk beriman. Orang benar hidup oleh iman. Lalu apa bedanya berpikir positif dengan beriman? Firman Tuhan berkata demikian tentang iman, saudaraku. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara perhatikan, iman itu adalah dasar atau pondasi dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya saudaraku sekalian, ada fondasi yang dibangun untuk menciptakan bangunan kehidupan, yaitu harapan-harapan dalam kehidupan ini yang disebut iman. Dan walaupun iman itu tidak nyata, dikatakan dia adalah bukti dari semua harapan yang kita harapkan. Ketika orang beriman, saudaraku, mereka mengkaitkan iman itu
itu bukan dengan kekuatan diri sendiri. Berpikir positif adalah berpikir optimis dengan bersumber dari kekuatan diri sendiri. Tetapi beriman itu, saudaraku, bersumber daripada Tuhan atau firman Tuhan. Itu sebabnya dikatakan demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya iman itu tidak timbul demikian saja, saudaraku. Iman itu timbul dari ketika kita memahami, bukan sekedar mendengar, firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman Kristus, artinya memahami firman, saudaraku, iman timbul. Dan itu yang membuat kehidupan kita dikuatkan, dibangun dari kekuatan yang berdasarkan, bersumber daripada perkataan atau firman Tuhan itu sendiri. Nah, saudara, untuk membuktikan itu, untuk kita semua, bahwa kita atau hal-hal yang hari ini kita bisa nikmati sebenarnya dihasilkan dari iman orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan menginspirasikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka bisa mengatasi semua kesulitan di dunia ini. Saudaraku sekalian, itu terbukti bahwa pemenang hadiah Nobel, penemu-penemu, inventor-inventor di dunia teknologi, semua kebanyakan, saudaraku sekalian, adalah orang-orang Yahudi yang mereka mempunyai cara berpikir atau percaya mengkaitkan hidup mereka dengan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang percaya ketika mereka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mereka menjadi orang yang bergantung kepada Tuhan, dan mereka mendapatkan kekuatan, inspirasi, hikmat daripada Tuhan. Untuk ketika mereka menghadapi hambatan, mereka menemukan jalan-jalan keluar. Itu sebabnya, saudaraku, berbeda dengan cara berpikir positif yang hanya bersumber daripada optimis kekuatan manusia. Iman itu bersumber dari kekuatan ketika kita mengenal Tuhan, mengenal jalan-jalan Tuhan. Jadi, saudaraku, dalam keadaan hari-hari ini, ketika semua orang menghadapi kesulitan, hanya dengan positive thinking, berpikir positif, tidak akan pernah bisa membuat kita keluar dari posisi kita, keadaan-keadaan kita yang sulit. Dan hanya dengan kita beriman dan menggantungkan hidup kita dan percaya kepada Tuhan, lalu kita mencari atau mempunyai waktu-waktu yang spesifik di mana kita boleh membaca firman Tuhan, merenungkan, maka kemudian akan timbul kekuatan yang daripada Tuhan. Tiba-tiba timbul sebuah keyakinan, saudaraku, yang bukan bersumber dari diri kita sendiri. Sebuah keyakinan yang timbul, keluar, mengalir dari hati kita oleh karena Tuhan sendiri sepertinya yang berbicara kepada kita. Itu sebabnya, saudaraku sekalian, ada banyak orang yang tidak tergoncangkan dalam situasi-situasi seperti ini. Mereka tetap bisa percaya, mereka tetap juga melakukan firman Tuhan. Walaupun mungkin keadaannya, saudaraku, bukan lebih baik dari orang lain, tapi mereka memutuskan hal-hal segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Dan mereka tetap orang-orang yang ceria, yang diilhami oleh kekuatan yang daripada Tuhan. Bagi kita sadar, saudaraku, ada Roh Kudus, yaitu kuasa Tuhan yang tidak terbatas, yang bisa ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita, berbicara, memberikan inspirasi sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang kita baca menjadi kekuatan yang daripada Tuhan yang menghasilkan iman. Orang lain tidak kelihatan, saudara. Maka ketika Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, saudaraku, tentang Roh Kudus, dia berkata seperti pohon yang ditiup angin, yang tidak kelihatan anginnya, tetapi kita bisa melihat pohon itu bergerak. Demikian juga setiap orang yang punya iman, dan di mana orang ini digerakkan oleh kuasa Tuhan atau kuasa Roh Kudus, orang-orang bisa melihat perbedaannya.
Saudaraku sekalian, itu sebabnya kita perlu merenungkan dan membaca firman Tuhan untuk kehidupan kita, bukan hanya sekedar berpikir positif, tetapi pikiran kita diilhami oleh cara berpikir Kristus, pikiran, perasaan Tuhan itu sendiri. Ada satu bunyi firman Tuhan, saudaraku sekalian, yang bisa menguatkan kita, dan hari ini menjadi sebuah petunjuk yang mendasar bagi kita membedakan antara beriman dan berpikir positif. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8 dikatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku, kehidupan ini diciptakan oleh Tuhan, menggambarkan bahwa saudaraku, ketika pohon itu ada di tepi sungai, aliran air, pohon ini terus tumbuh dan berbuah dan tidak pernah saudaraku mengalami kekeringan. Demikianlah seseorang yang beriman. Masa sulit, masa keadaan apapun, dia seperti pohon yang terus, saudaraku sekalian, bukan hanya daunnya hijau tetapi berbuah. Saudaraku sekalian, di pinggir kita ini ada daun, tapi ini daun yang selalu hijau karena dia daun plastik dan tidak ada kehidupan di dalamnya. Berpikir positif mungkin sama seperti daun hijau yang plastik ini, bisa membuat segala sesuatu indah, tapi bukan bersumber daripada kekuatan dan kuasa Tuhan. Tetapi ketika kita adalah sebuah pohon yang ditanam di tepi aliran air, maka itu menggambarkan kehidupan yang diciptakan Tuhan di dalam hidup kita, dialiri oleh roh daripada Tuhan sendiri, seperti aliran air, kekuatan daripada Tuhan dalam hidup setiap kita, sehingga kita bukan hanya berdaun hijau, tetapi berbuah, menghasilkan buah. Dalam masa sulit, masa kekeringan sekalipun, saya berharap apa yang saya sampaikan ini bukan hanya menguatkan saya, tapi menguatkan kita semua untuk kita terus beriman, berharap pada Tuhan. Karena orang benar hidup oleh iman. Semoga saya sampaikan ini menjadikan dasar yang kuat bagi setiap kita, dan kita tidak pernah takut akan semua tantangan kehidupan ini. Pasti ada jalan keluar yang berasal daripada Tuhan, dan bukan dari kekuatan positif semata kita saja, tapi kekuatan daripada firman Tuhan. Semoga ini memberkati kita semua. Amin.